Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Tak rela istriku dilihat banyak orang, apalagi dilamar. Mama sengaja melepaskan mereka setelah sedikit bermain tadi. Dua perempuan itu pasti akan melapor. Untuk mendapatkan ikan besar, kita butuh umpan yang besar pula, jawab Kimi. Ah, sudahlah, Papa ngikut saja. Bagaimana ide lebah kecilku ini? Ucap Zain, yang malah ikut naik di kasur dan masuk ke selimut Kimi. Pa, sudah tua masih saja mesum, pukul Kimi. Biar tua begini Papa masih kuat kalau disuruh bikin adiknya Rendra, ucap Zain. Badanku masih sakit semua Pa, elak Kimi. Dan Zain juga mengerti hal itu. Dia duduk bersandar di tepi ranjang, sementara Kimi bersandar di dada Zain. Pa, Papa tahu tidak? Tidak, jawab Zain. Ih Pa, Mama belum selesai bicara, cemberut Kimi. Iya sayang, bicaralah. Zain mengecup puncak kepala Kimi dan membelai rambutnya. Ternyata putra jenius kita itu Rendra, bukan Michael. Mereka salah tangkap dan salah faham akan hal itu. Sekarang sepertinya mereka sadar akan hal itu dan mengincar Rendra untuk membuat formula kuat, jawab Kimi. Formula kuat, heran Zain. Iya Pa, Rendra menemukan sebuah formula khusus yang bisa menjadikan manusia biasa menjadi 10 kali lipat lebih kuat dari biasanya. Serta mereka akan menciptakan robot pintar. Tapi anak Vero dengan otak Michael tidak mampu menyelesaikan kedua misi itu. Mereka hanya berhasil menciptakan obat penyembuh tulang yang didapat Naela, yang ternyata resepnya juga dicuri Rendra tanpa sepengetahuan mereka, kata Kimi menceritakan semuanya. Papa sudah tahu sejak mereka kecil Ma, tapi bocah itu meminta Papa merahasiakannya. Waktu itu Papa memergoki mereka sedang beradu argumentasi. Dan akhirnya Rendra mengalah kepada adiknya yang ingin sekali mengakui hasil karya tersebut sebagai karya dia. Dan Rendra memilih menjadi bocah usil dan narsis, pura-pura tidak tahu apa-apa, jawab Zain. Kenapa Papa tidak mencegahnya? Kalau kejadian waktu itu tidak terjadi, berarti kita membiarkan anak kita berlaku tidak adil pada saudaranya. Mungkin ini juga jalan dari Tuhan untuk memisahkan mereka dengan caranya, jawab Kimi. Benar apa yang Mama bilang, insiden itu membawa hikmah bagi keluarga kita ini, imbuh Zain. Di ruang bawah tanah, Sonia masih sesenggukan melihat Clara yang sudah lemas tak berdaya. Meladeni nafsu Rocky dan bermain sangat kasar, bahkan tangan kanan Rendra itu mencambuknya beberapa kali. Area vitalnya juga keluar darah, perih dan darah itu terus keluar seperti orang baru melahirkan. Ma, sakit, perut dan itu kuma, ar. Clara mengerang kesakitan, dia seperti orang mau melahirkan saja. Clara meremas perutnya yang benar-benar sakit hingga keluar gumpalan daging yang mirip janin. Kamu hamil, Cla? Tanya Sonia. Enggak, Ma. Clara selalu bermain aman. Perih, Ma, rasanya seperti robek. Keluh Clara.
Tapi kamu baru saja keguguran sayang, jawab Sonia dan menunjukkan janin yang sudah berwujud itu. Lihat ini, Sonia menyuruh Clara melihat janinnya itu. Hi, buang ma, menjijikan sekali, ucap Clara. Tapi ini adalah calon bayi kamu nak, dan dia tidak kuat dengan kekasaran laki-laki tadi lalu keluar. Jawab Sonia. Ma, bawa aku ke rumah sakit, perut dan ituku sakit banget ma. Oh, Clara masih mengerang kesakitan. Darah terus mengalir dari tubuhnya, serta banyak gumpalan-gumpalan daging, entah apa itu. Tapi darah itu terus mengalir hingga akhirnya Clara kesulitan bernafas, hingga akhirnya dia meninggal dengan mata melotot. Clara bangun sayang, kita harus membalas dendam pada mereka semua, bangun nak. Romeo bangunkan anakmu, dasar bapak goblok, huhuhu, suara Sonia menggema di bawah tanah rumahnya. Tapi tidak ada satupun yang mendekatinya, bahkan polisi juga tidak ada yang mendekat ke sana. Sonia bangun dari tempatnya, dia berjalan ke atas, melihat kondisi rumahnya yang rusak parah. Banyak mayat bergelimpangan, darah bercecer di mana-mana. Sonia menelpon Vero. Ini semua ide kamu, anakku mati dan suamiku dibawa mereka Vero. Lihat rumahku, keluargaku hancur. Kamu harus tanggung jawab, dan bawa semua mayat keluarga Ibrahim padaku, teriak Sonia tak terima pada adik iparnya itu. Romeo dan Vero mengira mansion Romeo adalah tempat paling aman dan tidak bisa dilacak musuh. Tapi mereka semua salah, di sana masih ada Rendra yang serba bisa. Apa? Lalu bagaimana keadaan Romeo? Cemas Vero. Dia tertembak oleh Zain, keadaannya kritis, tak lama kemudian dioperasi oleh dokter. Ternyata dokter itu gadungan, mereka orang-orang Kimi, selamatkan Romeo, bentak Sonia. Iya, aku akan ke sana dan menyelamatkan kakakku. Sekarang orang-orangku akan menjemput kakak ipar membawa ke tempat yang aman. Vero berjanji akan datang sendiri dan mengeksekusi keluarga mengerikan itu. Tak lama kemudian Sonia dijemput beberapa orang anggota Red Wolf. Sementara yang lainnya membereskan korban pertempuran sengit di mansions tersebut. Anak buah Vero mengambil semua senjata yang ada di sana serta membakar mansion mewah tersebut. Waktu berlalu, keadaan sudah lebih stabil. Ini hari ke-6 Rendra minum obat dari Naela. Reaksinya sudah tak sebegitu sakit seperti yang terjadi di malam-malam sebelumnya. Jadi paginya Raisya bisa bekerja dengan tenang, Rendra juga sudah bisa melakukan banyak aktivitas sendiri. Walaupun masih memakai kursi roda, dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tanpa Raisya tahu, ternyata dari kemarin suami gantengnya itu sudah bisa berdiri dengan kedua kakinya dengan kokoh. Dan selama dia bekerja, Rendra melatih diri untuk berjalan. Hari ini Raisya dengan semangat berangkat ke rumah sakit, menjalani rutinitas dia sebagai dokter. Seperti biasa, dia selalu menebar senyum dan menyapa setiap pengunjung dan pasien rumah sakit yang dia temui. Suster Ruhi, ada berapa pasien kita hari ini?
Tanya Raisya. Full dok, banyak sekali yang ingin konsultasi dengan dokter, jawab Ruhi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ayo kita mulai. Raisya meminta Ruhi mulai memanggil antrian pasien. Raisya mempersiapkan diri menghadapi pasien yang akan konsultasi masalah operasi. Mereka kebanyakan orang tua yang takut untuk operasi, sementara sudah divonis dokter lain untuk operasi. Tapi hari ini sangat berbeda dari biasanya. Pasien pertama adalah seorang duda beranak satu. Sudah pernah melakukan operasi usus buntu. Dia kesini hari ini malah ingin meminta Raisya untuk menjadi ibu sambung anaknya. Pede sekali laki-laki ini. Dokter Raisya, setelah Anda mengoperasi saya waktu itu entah kenapa, wajah dokter tidak bisa lepas dari ingatan dan pandangan saya. Maukah dokter menikah dan menjadi ibu sambung anak saya? Saya janji akan mencintai dan menuruti semua mau dokter cantik. Asal dokter bersedia menjadi istriku. Pria itu memelas pada Raisya bahkan membawa cincin emas yang besar. Maaf Tuan, saya benar minta maaf. Saya tidak bisa menerima pinangan Anda. Saya sudah punya suami Tuan, jawab Raisya dengan sopan dan lembut. Muka pria tadi langsung masam, dia memasukkan kembali cincin besar itu ke kotak dan keluar dengan lesu. Entah dia marah, kecewa atau malu, tapi pria itu bahkan tidak pamit dan langsung keluar. Raisya menggelengkan kepalanya. Memang melamar orang itu seperti belanja ya, main langsung tembak saja, gumam Raisya. Asistennya ikut tertawa kecil. Maklum dok, dokter itu memang cantik banget dan juga baik tidak salah kalau banyak yang naksir. Tapi alasan Anda sangat bagus, dengan bilang kalau sudah bersuami, mereka akan mundur satu persatu. Hehehe, jawab Ruhi. Saya tidak bohong sus, saya memang sudah bersuami, jawab Raisya. Sumpah dokter, wah jadi penasaran siapa ya yang berhasil mendapatkan rembulan cantiknya Pandawa ini, ucap Ruhi. Ayo panggil pasien kedua, suruh Raisya. Pasien kedua juga lucu, dia tidak sakit apa-apa, tapi cuma penasaran dan pengen berkenalan dengan Raisya. Ada juga seorang pengusaha berpenampilan perlente juga menyatakan cinta pada Raisya. Dia memamerkan mobil mewah dan rumah mewah untuk Raisya jika mau menjadi istri ketiganya. Raisya, oh Raisya pujaan hatiku, maukah kau menjadi istri ketigaku, ini sementara saja. Kalau kau terima, maka aku akan menceraikan mereka dan kau adalah satu-satunya di dalam hidupku. Lihatlah apa yang aku bawa, sebuah kunci mobil Lamborghini terbaru sayang, serta rumah mewah di Menteng. Akan kuberikan untuk dirimu seorang. Pria perut buncit memakai jas yang norak itu dengan pedenya juga melamar Raisya. Jawaban Raisya tetap sama kalau dia sudah bersuami. Apa suamimu seorang dokter? Apa dia bisa memberikan apa yang aku berikan? Pria itu belum menyerah juga. Maaf tuan, cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Saya mencintai suami saya apa adanya. Bukan dilihat dari harta dan uang yang dia berikan pada saya, jawab tegas Raisya.
Ark, pria parubaya itu menggebrak meja kerja Raisya dan keluar dari ruangan tersebut dengan marah. Bahkan dia memukul pintu ruang praktek tersebut. Pasien lain juga kaget melihat kelakuan pria perlente tadi. Ruhi akhirnya meminta maaf pada pasien yang tersisa. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian semua. Maaf ini juga sebagai pelajaran untuk kita semua. Bapak tadi marah karena Dr. Raisya menolak beliau yang akan menjadikan Dr. Raisya sebagai istri ketiganya. Ruhi menunduk meminta maaf. Setelah orang tadi antrian berjalan normal, hingga pasien terakhir yang niatnya juga akan meminang Raisya. Siang Dr. Ray. Selamat siang Ibu, Bapak, bagaimana perkembangan pasca operasinya atau masih ada keluhan? Tanya Raisya. Alhamdulillah baik dok, dan suami saya sekarang sudah sehat. Tapi ada yang perlu kami sampaikan. Tentang unek-unek kami sebagai orang tua. Kami berharap dokter mau memikirkan permintaan orang tua ini. Apa yang harus Rei lakukan untuk bapak dan ibu? Tanya Rei. Kami menginginkan dokter menjadi menantu kami. Anak kami sudah mapan, dia seorang direktur di Unilever. Tapi sayang belum juga nemu jodohnya. Ini foto anak kami. Ibu itu menyerahkan foto anaknya juga. Dan lagi-lagi Dr. Raisya menolak secara halus permintaan orang tua itu. Bapak dan Ibu, saya sangat menghargai niat baik Bapak dan Ibu, tapi mohon maaf sebelumnya. Tapi saya sudah menikah Pak Bu, pernikahan kami juga baru seumur jagung, sekali lagi saya minta maaf, jawab Raisya. Yah, terlambat kita Pak. Padahal pengen sekali punya menantu yang cantik dan baik hati, kata ibu itu kepada suaminya. Tidak apa-apa Bu, Dr. Raisya bukan jodoh anak kita. Kita doakan saja semoga pernikahan anak dokter mendapat ridho dari Allah dan langgeng, sakinah, mawadah, warohmah, ucap sang suami. Amin. Raisya mengamini doa bapak tersebut. Suami dokter apa dokter juga? Tanya ibu. Bukan Bu, dia wira swasta. Oke nak Raisya, bapak dan ibu permisi, lain kali ibu dan bapak bolehkan main kemari. Tentu saja Bu, Pak, kalian boleh main kapan saja ke tempat saya, jawab Raisya. Meski kecewa pasangan suami istri tersebut masih berbesar hati menerima keputusan Raisya. Setelah kepergian mereka, pasien sudah habis. Sus hari apa ini? Kenapa pasien kita hari ini aneh-aneh ya? Kamu ingat bapak-bapak yang marah tadi? Istrinya sudah 2 masih saja mencari tambahan. Hehehe, cengir Raisya. Ruhi juga tertawa mengingat momen hari ini. Iya dok, pesona dokter memang luar biasa. Tidak hanya para dokter yang ngefans pada dokter. Ini malah mulai yang muda, duda, sampai pengusaha. Kalau saya jadi suami dokter akan saya kurung saja dokter di rumah. Tak rela aku biarkan dokter dilihat banyak orang apalagi dilamar. Hehehe, kata Ruhi persis seperti Rendra. Hehehe, apa yang kamu katakan tadi persis dengan apa yang suami saya katakan. Tapi bagaimana ya Sus, menjadi dokter adalah impian saya dari dulu. Dan saya memang harus bisa jaga diri dan menjaga kehormatan suami saya, jawab Raisya.
Good dok, jadi iri sama dokter saya mah satu saja belum ada yang melirik. Lah dokter malah bingung nolak, hehe, kata Ruhi sambil cengengesan. Mereka beres-beres sebentar baru istirahat. Baru saja selesai beres-beres Rendra sudah menelpon. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam, lagi ngapain? Tanya Rendra ngetes. Ini lagi beres-beres. Mau istirahat, mas sudah istirahat. Jangan lupa makan siang, minum obat terus tidur. Insya Allah jam 3 saya pulang. Ini masih harus visit pasien dulu, ucap Rendra. Betah ya di rumah sakit, banyak yang ngefans. Rendra mulai merajuk. Mas, saya di sini bekerja dan tidak berpikiran macam-macam, dan memang hari ini adalah hari yang aneh. Masak beberapa pasienku menyatakan suka, bahkan ada yang melamar, tapi tenang saja, semua sudah Ray tolak. Dan Ray bilang saya sudah punya suami. Memang mata Ray sudah rabun apa, mengkhianati suami yang gantengnya tidak ada tandingannya. Mereka mah lewat mas. Mas pasti juga sudah tahu apa jawaban Ray pada mereka. Cemberut Raisya. Oke sayang, selamat istirahat. Ini aku ada Rocky dan James juga yang menemani. Jadi hari ini kamu bisa ngobrol tuh sama si siapa itu Vincent, ucap Rendra asal yang seenak jidatnya mengganti nama orang. Vina mas, bukan Vincent, ini aku masih sama suster Ruhi mau ke kantin dulu, selamat siang. Assalamualaikum, Raisya memberi salam perpisahan. Waalaikumsalam, awas kalau nakal, tak hukum sampai tidak bisa jalan nanti, ancam Rendra. Iya, ngerti, Raisya menutup sambungan teleponnya lalu keluar menuju ke kantin. Di perjalanan mereka bertemu dengan Dokter Andra, salah satu fans Raisya juga. Hai Ray, mau ke kantin? Bagaimana kalau makan siang di luar saja? Saya yang traktir. Tidak jauh dari sini ada kafe romantis, ajak Andra. Maaf kami ke kantin saja, porsi dan harganya pas di kantong, jawab Raisya. Aku yang traktir. Ayolah Raisya, ada sesuatu juga yang harus aku sampaikan, ucap Andra memelas. Sekali lagi maaf, saya tidak mau mengundang fitnah dok, Raisya menghindar. Dokter Andra, lebih baik Anda urungkan saja niat dokter. Saya beri bocoran ya, dokter Raisya ini sudah bersuami. Suaminya sangat posesif dan galak. Jadi maaf dokter Raisya tidak bisa menerima ajakan Anda. Hari ini saja sudah 10 orang lebih yang melamarnya, mulai dari duda sampai pengusaha tapi semua ditolak. Karena dokter Raisya memang sudah bersuami, jawab Ruhi, membantu Raisya. Maaf, suster Ruhi benar dok, saya memang sudah punya suami, imbuh Raisya. Tapi mana suamimu? Saya kok belum pernah melihat dia. Bahkan Anda belum pernah memperkenalkannya pada kami, kata Andra yang tidak percaya. Maaf, memang suami saya masih sibuk dok, dan belum bisa datang ke sini. Dokter harap maklum, Raisya mencoba menjelaskan. Ray, Vina datang mendekati mereka. Tumben belum pulang Mas Ren mengizinkan, kepo Vina, yang heran jam segini Raisya belum pulang. Siapa Mas Ren? Heran Andra, dia sangat penasaran dengan suami Raisya. Dokter Andra, itu suami Raisya dok,
Maaf, biasanya Raisya akan pulang makan siang bersama suaminya. Hehe. Jawab Vina yang hampir keceplosan menyebut nama Rendra. Kenapa harus pulang? Kenapa tidak dia menjemput dokter Raisya kemari dan makan di luar? Andra masih penasaran. Itu dok, suami Raisya lebih suka masakan rumah. Betul nggak Rei? Vina mencari dukungan Raisya. Bersambung.